maka sekarang ini hanya masalah waktu saja sebelum akhirnya Bitcoin akan meroket dalam super cycle-nya kali ini. Welcome back to Black Cuan my friend. Thank you telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Berita kripto terbaru di update kali ini itu adalah apakah kita sudah siap untuk super cycle kripto, terutama Bitcoin yang katanya akan melanjutkan bull run-nya yang tertunda. Kemudian yang tidak kalah penting itu juga adalah Cardano. Sekarang ini nyaris 900 project ya, sekarang ini telah dibangun di atas jaringan Cardano, dan terakhir di update ini itu juga akan ada update yang mantap ini ya dari Theta Network yang berkaitan dengan acara tahunan Amerika, yakni American Idol ya, yang ke-20. Baik, kita langsung saja ya. National Security Yellen melonggarkan rencananya untuk meregulasi harga kripto ya. Ketika justru harga kripto Bitcoin, Ethereum, BNB, XRP, Solana, Cardano, dan Dogecoin itu justru sedang dia tenggelam ya. Regulasi ini dari negara kuat seperti Amerika ini itu sedikit banyak mempengaruhi pergerakan harga Bitcoin. Bahkan si Janet Yellen ini juga pernah mengatakan ya, akan membuat peraturan yang ketat untuk aset kripto ini. Tujuan mereka ini cuma satu ya, agar dolar itu tetap berjaya. Dan cara yang mereka mainkan itu adalah peran mereka di sini itu ya mengatasnamakan rakyat, bahwa orang-orang itu harus dilindungi dari investasi yang berisiko. Lah, resiko itu kan di mana-mana. Dan sekarang ini dia katanya agak longgar nih soal kebijakan ataupun regulasi. Dan dia katakan ya, perkembangan mata uang kita itu ke bentuknya saat ini itu telah menjadi proses yang dinamis dan berlangsung selama berabad-abad. Saat ini, kedaulatan moneter dan mata uang yang seragam itu telah membawa manfaat yang jelas bagi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Pendekatan kami terhadap aset digital ini harus dipandu oleh apresiasi terhadap manfaat tersebut, katanya. Jadi dia masih ya menganggap bahwa digital currency ini itu mengancam ya. Dan saya lanjutkan di sini katanya dia itu, dan dengan demikian Yellen juga percaya bahwa sementara ini pemerintah harus mendorong inovasi keuangan dan memastikan daya saing dalam pertumbuhan. Pemerintah juga harus mengejar kepentingan keamanan nasional. Jadi mereka selalu bilang keamanan nasional, national security. Jadi ini jelas ya teman-teman, dolar itu adalah yang utama di sini, dan karena ini menyangkut dominasi kekuasaan atas keuangan global dunia, dan kripto itu harus mereka regulasikan agar mereka bisa kendalikan. Tapi itu mustahil untuk meregulasikan aset yang terdesentralisasi semacam Bitcoin seperti ini. Dan tampaknya itu yang bisa Amerika lakukan sekarang ini atau negara-negara yang sosok kuat sekarang ini hanyalah menunda saja. Hanya bisa menunda mereka. Oke, dan kita lanjutkan teman-teman. Dan pertanda pertama mengenai super cycle itu adalah pembelian institusional Bitcoin itu bisa menjadi narasi yang besar lagi karena 30.000 BTC itu telah meninggalkan Coinbase. Keluar dia dari pasar. Bagi Ki Yong Ju, CEO platform analitik on-chain Crypto Quant ya, pembelian BTC institusional mungkin akan menjadi narasi besar di ekosistem kripto sekali lagi. Ki juga menyoroti ya angka-angka dari Coinbase Pro cabang bagian ya professional trading dari exchange Coinbase Amerika Serikat itu, dan mengonfirmasi bahwa memang sebagian besar BTC itu terus meninggalkan Coinbase sekarang ini, dan tahapan itu juga salah satunya itu ada 30.000 BTC ya yang keluar dari Coinbase hanya dalam waktu 1 hari. Jadi ini mirip juga dengan kejadian di bulan Maret lalu ya. Dan sebagai tambahan informasi di sini ya, perlu diketahui juga teman-teman, transaksi di luar exchange itu juga boleh jadi lebih besar ya daripada yang terjadi di dalam exchange sekarang ini. Dan kita juga tidak tahu nih seperti apa kinerja-kinerja dari tim-tim pengembang setiap koin itu yang mereka tetap bekerja di belakang layar gitu. Dan deal-deal seperti apa yang mereka lakukan di sana. Jadi menurut saya nih teman-teman, kita yakin sajalah bahwa kalau kita sudah membeli koin yang berfundamental bagus, maka ya berinvestasilah dengan sabar ya. Jadi, saya tidak ingin membuat judgement di sini atas pembelian koin kalian atau apapun itu. Jadi saya anggap bahwa ketika kita berinvestasi maka kita sudah siap dengan segala resikonya. Oke, masih di kanal berita yang sama ya. Bitcoin berpegang di support
40K karena fokus kembali ke super cycle harga BTC. Ya memang ya ada semacam kegembiraan yang muncul sekali lagi ini atas konsep Bitcoin itu yang berada dalam apa yang mereka sebut sebagai super cycle. Dan ini juga bukan tanpa alasan ya. Beberapa analis juga menyarankan atau memberi suggestion nasihat ya menjelaskan mengapa di kuartal keempat 2021 itu tahun kemarin itu setelah terjadi pengurangan separuh subsidi blok terbaru Bitcoin itu justru gagal menghasilkan blow off top yang umum ya untuk tahun-tahun pasca halving sebelumnya. Jadi di tahun kemarin kita nggak ada blow off topnya. Jadi kita belum sampai puncak sama sekali dan kita sekarang ini malah terkonsolidasi gitu. Jadi akan menarik ini nanti katanya mungkin kita di tahun kemarin tidak menyentuh blow off top katanya di berita ini, dan karena itu belum terjadi maka hype untuk super cycle ini lumayan besar ya. Dan jika mengacu juga ini kita lihat ya pada model ini, maka sekarang ini hanya masalah waktu saja sebelum akhirnya Bitcoin akan meroket dalam super cycle-nya kali ini dan akan menuntaskan di bagian C dari pergerakan ABC ini. Tetapi sebelum kita melanjutkan, ada postingan menarik nih mengenai super cycle ini. Ini dari Kevin Spencer ya, yang menyatakan pandangan objektif mengenai super cycle ini. Katanya dia orang-orang itu suka ya terikat dengan narasi hype, super cycle, kemudian memang bikin melting ini. Tetapi ini berbahaya karena kita itu kadang-kadang lupa memperlakukan pasar itu dengan cara realistis. Tidak banyak nilai yang bagus dalam gagasan-gagasan itu katanya dia, dan ini murni hanya hiburan yang bagus saja katanya. Jadi sebenarnya beginilah kita seharusnya memperlakukan berita. Jadi untuk setiap kemungkinan itu selalu ada dua hal yang bertolak belakang. Dan di sini pertama itu Bitcoin boleh jadi akan benar-benar memasuki masa super cycle dan tentu saja semua orang akan bahagia kecuali yang tidak punya kripto sama sekali. Dan jangan lupa juga ada kemungkinan sebaliknya teman-teman. Nah, sekarang untuk teknikal Bitcoin hari ini ya, kita lihat grafik dengan time frame yang agak lama. 1 minggu dulu di sini ya. Di posisi ini kita sekarang berada di tanda-tanda pembelian atau flash signal buy ya. Kemudian di time frame 4 jam ya, di sini kita bisa lihat bahwa sekarang ini Bitcoin membentuk inverse head and shoulder patterns ya, di mana biasanya ini akan menjadi tembakan yang bagus untuk Bitcoin meraih kenaikan besar setelah ini. Pendapat kalian bagaimana teman-teman? Apa kalian setuju ini super cycle dan kenaikan besar Bitcoin ini? Tulis di kolom komentar ya. Baik, sekarang kita tinggalkan Bitcoin dulu, Cardano ya. Kita mulai dari Cardano ini dengan berita buruknya dulu ya. Harga Cardano beresiko turun 30% di kuartal kedua meskipun ada major hard fork ke depannya. Jadi fasil hard fork di bulan Juni itu nggak peduli ya, ternyata harganya malah dianalisakan ini akan turun. Ini sebenarnya ditandai dengan penurunan yang belum berhenti untuk Cardano ya. Ini di dalam channel downtrendnya ini. Cardano itu sempat naik beberapa hari lalu itu ternyata dan hanya terjadi fake breakout ya. Jadi dia batal. Terutama karena tidak ada volume yang besar yang mampu memompa harga itu menjadi lebih tinggi. Sementara dorongan penjualan itu lebih besar dan tidak bisa diimbangi oleh pembeliannya. Dan dari posisi yang sekarang ini, jika pelemahan kembali terjadi, maka minus 30% untuk Cardano itu tampaknya sudah di depan mata ini. Tetapi apakah ini akan secara pasti 100% terjadi dalam waktu ke depan? Ya tidak ada yang bisa jamin juga. Nah, di kanal berita yang lainnya justru menyatakan bahwa akan terjadi rebound pada harga Cardano ini. ADA akan rebound dengan integrasi USDT dan USDC di jaringan Cardano. Ini menurut postingan di Medium. Milkomeda itu akan mengimplementasikan mesin virtual Ethereum ya, atau EVM itu di sidechains-nya Cardano mereka. Sidechains ini akan beroperasi dengan versi sintesis dari ADA yang disebut ADA Wrap ya, atau Wrap ADA. Itu dalam praksisnya itu akan memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan sidechains Milkomeda dan Wrap ADA untuk terhubung dengan Ethereum. Seperti yang terlihat pada ini diagram di bawah ini ya. Ini akan menghilangkan gesekan dan proses peragangan token ERC20-nya dengan token Cardano asli. Dan Wing Rider berkata, Milkomeda sendiri itu adalah rantai
samping atau sidechains-nya Cardano yang berbasis CVM ya, mendukung token ERC20 yang disimpan untuk pengguna misalnya di dompet Flint mereka mau ya, atau lagi menggunakan MetaMask. Dan sebuah gateway juga ini yang akan mengunci token ERC20 ini, kemudian mengeluarkan ekuivalen asli Cardano dari token ini ke blockchain Cardano. Ini dapat dilakukan juga melalui dompet Flint. Jadi kita jangan lupa juga teman-teman, sekarang ini ya, untuk sekarang ini Cardano itu nyaris ada 900 project baru yang sudah tumbuh di atas jaringan Cardano. Dan dari postingannya Dan Gambardella ini ya, secara akurat total 886 project sekarang ini sudah ada di jaringan Cardano. Tinggal 14 saja ini sebelum nanti genap ke 900 ya. Nah, ini apa artinya teman-teman? Apakah Cardano memang akan menjadi koin yang tidak jelas seperti yang sering dikatakan oleh banyak orang di Twitter ataupun di YouTube ya, para YouTube kreator itu yang memang haters dia dengan Cardano? Ya, nantilah kita lihat, judgement dari luar sana sini itu terserah. Cardano multi-billion dollars whales holding signal strong fundamentals. What's next for ADA? Ini dia jawabannya, salah satu jawabannya ya. Bagi orang-orang yang sudah 2 tahun ini terus hold Cardano, maka noise-noise yang banyak di luar sana itu ya mereka tidak hiraukan gitu kan, dibiarkan saja. Toh investasi kita masing-masing, tidak ada yang tanggung kerugian orang lain kalau investasi mandiri seperti ini. Dan whales atau paus itu juga tidak mungkin bodoh ya, mereka mau invest itu dalam jangka waktu yang lama di Cardano gitu. Dan apalagi kalau misalnya mereka tahu Cardano ini barang yang tidak punya masa depan gitu. Padahal fundamentalnya bagus, sedang berkembang. Jadi menurut saya nih, kapan lagi ya orang bisa beli barang pas lagi murah-murahnya gitu. Jadi kira-kira seperti itu mungkin ya para paus itu memahami pasarnya Cardano ini. Dan untuk altcoins terakhir di sini teman-teman itu adalah Theta Network ya. American Idol itu akan memiliki NFT yang dibuat berdasarkan kartu perdagangan digital kontestan. Ini adalah perpanjangan jangkauan dari Theta Network ya. Sekalipun harganya ini memang saya akui terus turun ya. Sampai sekarang ini masih terus turun. Tetapi seperti saya katakan bahwa tim mereka itu tidak tidur teman-teman. Mereka sekarang ini punya partner baru lagi. Untuk musim yang ke-20, American Idol itu mengubah segalanya itu dengan meluncurkan kartu perdagangan digital berbasis kontestan dengan token non-fungible token ya. Koleksi unik ini akan tersedia di Theta Drop, pasar NFT Green, dan low cost dari Theta Network ya. Fans yang membeli American Idol NFT card pack ya seharga $99 itu akan menerima kartu NFT kontestan itu yang acak ya dari salah satu dari 14 kontestan teratas. Dan selama 5 minggu saat kontestan tereliminasi dari kompetisi, kolektor yang memiliki sejumlah kartu kontestan yang dibutuhkan itu akan mendapatkan hadiah unik. Untuk episode terakhir dari musim ini, kolektor dengan NFT pemenang itu akan dihadiahi dengan tiket pemenang eksklusif mereka sendiri ya ke Hollywood NFT yang dapat ditukarkan dengan tiket fisik ke Hollywood yang kemudian dikirim ke rumah mereka langsung ya. Dan ini adalah cara baru untuk memonetisasi acara yang sebagian besar itu bergantung pada iklan di sekitar acaranya untuk mendapatkan pendapatan. Ya, saya kutip katanya si Mitch Liu di sini ya. Ketika Anda berkolaborasi dengan merek hiburan terkenal secara internasional, tidak ada yang lebih besar daripada American Idol ini. Ini kata Mitch Liu ya, dia merupakan CEO dari Theta Labs ya. Dan dalam sebuah pernyataan itu juga dia katakan dengan NFT predictive real time bertenaga Theta kami ini, fans itu akan dapat melampaui voting untuk kontestan dan menjadi juri sendiri, serta merayakan kemenangan dengan kontestan favorit mereka dan mengumpulkan hadiah saat mereka melewati setiap babak kualifikasi ke final. Yang menjadi fokus saya di sini teman-teman ya, bukan artisnya, tetapi layar American Idol nanti. Serius, saya membayangkan ya logo Theta itu akan ada di mana-mana gitu, Theta Network, kemudian ya di mana-mana selama acara American Idol itu nantinya itu akan disiarkan secara nasional ataupun internasional itu apalagi di YouTube ya. Dan ada berapa banyak penonton nanti itu dari dalam negeri serta luar negeri yang nantinya itu akan mulai mungkin pertama-tama begini, dia akan bertanya-tanya,
itu logo apa ya? Apa itu Theta gitu kan? Dan selanjutnya mereka akan mulai mencoba cari di mana bisa membeli, gimana cara pakainya. Dan semua itu nanti menurut saya ya, itu akan semakin membawa popularitas untuk Theta Network ya. Dan untuk yang hobi nyanyi, tentu saja ini event bagus ya. Tapi untuk sementara ini hobi saya di Thetanya saja dulu ya sekarang ini, karena saya berharap harganya juga nanti lama-lama itu semoga ya Theta itu akan semakin mahal. Dan saya masih hold Theta saya teman-teman. Baik teman-teman, demikianlah video kali ini. Terima kasih ya telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.